Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, duduklah sejenak. Letakkan bebanmu di depan pintu, biarkan hatimu yang masuk lebih dulu. Malam ini kita tidak sedang mengajar atau berdebat, tidak pula sedang menghitung nimbang kata. Kita hanya ingin duduk bersama dalam diam yang lembut, menepi dari riuh dunia, lalu membuka satu pintu yang dari dulu sudah menunggu. Al-Fatihah. Jika engkau datang dengan harapan yang belum sempat diucap, dengan lelah yang tidak sempat kau bagi, atau dengan rindu yang tidak tahu kepada siapa ingin pulang, maka duduklah lebih dekat. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini panggilan yang dititipkan Allah di sela-sela nafasmu. Kita tidak akan membaca Al-Fatihah dengan tergesa. Kita ingin menghuni ayat-ayatnya, menyalakan pelita di dalam dada, dan membiarkan cahaya itu menuntun langkah kita pulang. Segala sesuatu yang baik dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang akrab di bibir, tapi begitu asing saat kita sedang dikejar-kejar oleh dunia. Malam ini, mari kita ucapkan ia sebagai ambang pertemuan, bukan sekadar pembuka rutinitas. Seperti seorang musafir yang berdiri di depan pintu rumah setelah lama tersesat, mengangkat tangan dan mengetuk dengan hati yang berdebar. Dengan namamu ya Allah, artinya aku tidak melangkah sendirian. Aku tidak bersandar kepada kekuatanku. Aku menaruh seluruh perjalananku di bawah perlindunganmu. Bila engkau benar-benar mengucapkannya, akan terasa ada sesuatu yang melembut di dalam dada. Seolah-olah tangan yang tidak terlihat memegang pundakmu dan berkata, "Tidak apa-apa, masuklah, aku di sini." Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam. Banyak dari kita memuji di bibir tetapi hatinya masih menggenggam kecewa. Kita mengucap Alhamdulillah di mulut, namun di dalam masih menyisakan pertanyaan, kenapa jalanku harus seperti ini? Malam ini, mari memuji bukan seperti orang yang hendak mengesankan siapapun, melainkan seperti seseorang yang akhirnya mengerti. Hidupku dikelola oleh Zat yang tidak pernah salah. Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan yang jauh di langit. Dia Rob yang merawatmu saat engkau tidak tahu cara merawat dirimu sendiri. Dia yang menata ulang langkahmu ketika engkau salah jalan. Dia yang tetap memberimu nafas saat engkau lupa berterima kasih. Disinilah syukur melepuh. Tidak lagi terasa seperti kewajiban, melainkan pengakuan jujur dari jiwa yang melihat. Kita memuji bukan karena semua baik-baik saja, tetapi karena tahu, bahkan saat tidak baik-baik saja, kita berada di tangan yang paling bijaksana. Ar-Rahmanir-Rahim, dua nama yang sering disebut, namun barangkali paling jarang kita rasakan. Ada kasih yang meliputi segalanya, memberi makan yang taat maupun yang lalai, menumbuhkan bunga di halaman orang soleh maupun di pinggir jalan yang dilalui pejalan yang lupa. Itulah Rahman. Ada kasih yang khusus yang menyelinap ke dada, orang yang mengetuk dengan air mata, yang mengangkat wajah orang yang malu karena dosa, yang menenangkan hati yang menyesal lalu pulang. Itulah Rahim. Bila engkau hadir sepenuhnya saat menyebut dua nama ini, perlahan kau akan merasakan satu kebenaran yang menenangkan. Allah tidak menunggu engkau sempurna untuk mencintaimu. Dia mencintaimu agar engkau berani belajar menjadi hamba. Maka jangan menunda-nunda untuk pulang hanya karena takut dianggap tidak layak. Kasihi dirimu sebagaimana Tuhanmu mengasihimu. Biarkan dua nama ini menjadi jembatan, dari luka menuju lega, dari keras menuju lembut, dari cemas menuju yakin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan.
Banyak yang membaca ayat ini dengan rasa takut. Ketakutan memang perlu, tetapi ia bukan inti kehadiran ayat ini. Ayat ini datang sebagai pelipur untuk orang yang selama ini diam meski dizolimi, sebagai penegak bagi mereka yang menahan diri saat mampu membalas. Ada hari ketika semuanya ditimbang, bisik ayat ini. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahui. Bagi yang pernah lupa, ini pintu untuk cepat-cepat kembali. Bagi yang pernah disakiti, ini selimut yang menenangkan. Keadilan ada dan ia tidak akan terlewat. Ketika ayat ini benar-benar masuk ke hati, engkau tidak lagi sibuk mencitrakan diri di mata manusia. Engkau sibuk membenarkan diri di hadapan Allah, karena di sanalah penilaian paling jernih tanpa kepalsuan. Sejauh ini kita memuji, menyebut kasih, mengingat hari penimbangan, tetapi ada satu kalimat yang menjadi poros. Kalimat yang bila engkau ucapkan dengan jujur, seluruh bangunan ego perlahan runtuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini bukan sekadar definisi ibadah. Ia adalah pernyataan setia dari jiwa yang ingat janji asalnya. Di suatu masa sebelum dunia, ketika ruh-ruh ditanya, "Alastu birabbikum?" kita pernah menjawab, "Bala." Kita pernah mengakui Tuhan bahkan sebelum mengakui diri sendiri. Dan kini dalam setiap rakaat, kita menegaskan kembali perjanjian itu hanya kepadamu. Kata hanya adalah mata pisau yang halus. Ia memotong halus semua ketergantungan lain yang diam-diam bertata di dalam dada. Kepada pujian, kepada keuangan, kepada posisi, kepada pandangan manusia. Hanya kepadamu, artinya kita merobohkan berhala yang paling keras, diri kita sendiri. Dan pada detik yang sama, kita mengangkat dua tangan, bukan untuk menyerah kalah, melainkan untuk berpasrah di pangkuan yang paling aman. Dan hanya kepadamu, kami memohon pertolongan. Meminta bukan tanda lemah. Meminta adalah pengakuan cerdas bahwa kita memang hamba. Disitulah kekuatan yang tidak dimiliki raja-raja, kekuatan orang yang bertopang pada Yang Maha Kuasa. Dari pusat poros ini, kita melangkah pada permohonan yang paling jujur dan paling sederhana. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seandainya jalan lurus selalu mudah, kita tidak akan memintanya setiap hari. Bahkan Nabi yang maksum pun membacanya, karena hidayah bukan sesuatu yang sekali ambil lalu selesai. Hidayah adalah penjagaan, diulang, diminta, dipelihara. Jalan lurus bukan berarti ramai, bukan pula berarti dihiasi tepuk tangan. Kadang ia sepi, kadang menyakitkan, kadang memisahkanmu dari hal yang dulu kau kira penting. Tetapi di sepanjang jalan itu, hati menjadi tegak, tidak condong ke dunia, tidak goyah oleh nafsu, tidak tertipu oleh kilau fana. Jika engkau benar-benar hadir saat membaca permohonan ini, engkau akan merasa seperti anak kecil yang tersesat lalu memanggil ayahnya. Ada getaran malu, ada rindu, ada harap. Dan seperti itulah seorang hamba memanggil Tuhannya. Tak ada gaya, hanya kejujuran. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat. Kita tidak meminta jalan orang yang terkenal, tidak pula yang disanjung manusia. Kita meminta jalan orang-orang yang dikenali langit, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Mereka yang langkahnya ringan, lisannya jujur, ibadahnya sunyi, dan doanya berat menembus langit. Mereka bukan selalu yang memiliki panggung. Kadang mereka bahkan tidak dikenal siapapun. Namun jiwa mereka harum, dan kehadiran mereka menguatkan hati orang yang duduk di sampingnya.
Jalan mereka adalah jalan dituntun, bukan jalan memaksa. Jalan mereka adalah jalan melepas, bukan jalan mengumpulkan. Mereka mengumpulkan hanya satu, ridha Allah. Bila engkau sungguh-sungguh memohon untuk berjalan di jalan mereka, bersiaplah untuk diuji. Melepas gengsi, meredam amarah, mengikis ria, menata ulang tujuan. Tetapi Allah akan mengganti semua yang kau lepas dengan rasa cukup yang tidak bisa dibeli. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam pencarian ada dua jurang. Yang pertama, tahu kebenaran tetapi menolaknya. Ini bukan hanya kisah tentang kaum tertentu. Ini bisa kisah tentang diriku sendiri ketika aku tahu mana yang benar tetapi enggan berubah karena nyaman dengan kebiasaanku. Jurang kedua, tidak tahu apa-apa tetapi merasa paling tahu lalu berjalan dengan percaya diri di jalan yang tidak jelas. Keduanya sama-sama bahaya. Yang pertama memadamkan nur dengan kesombongan. Yang kedua menyalakan api kebingungan dengan kedangkalan. Al-Fatihah menutup dengan pagar agar setelah meminta hidayah, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Di dunia yang bising, pagar ini menenangkan. Teruskan lurus, jangan menoleh terlalu lama. Aku menjagamu. Di titik ini, mari kita berhenti sebentar. Ada sesuatu yang sering luput. Solat, terutama saat kita membaca Al-Fatihah, bukan monolog, ia adalah percakapan. Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh suara dunia menjawab. Para ulama mengabarkan dari Nabi bahwa Allah berfirman, "Aku membagi solat antara aku dan hambaku. Ketika hamba membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika ia mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika ia berkata, Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan, hambaku mengagungkanku. Dan ketika ia mengucap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka jangan terburu-buru, sisipkan jeda. Biarkan jawaban itu turun sebagai rasa tenang, sebagai keberanian yang tidak kau miliki barusan, sebagai keyakinan yang baru tumbuh dari tanah hati yang tadi gersang. Itulah cara Tuhan menjawab, tidak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan cahaya yang tidak terlihat dan ketentraman yang tiba-tiba. Ada orang yang membaca Al-Fatihah seumur hidupnya tanpa pernah disentuh oleh satu ayat pun. Ada pula yang suatu malam membacanya pelan-pelan, lalu tiba-tiba menangis padahal tidak tahu bagian mana yang menyentuh. Rahasianya bukan pada seberapa sering, rahasianya adalah kehadiran. Kehadiran tidak bisa dibuat-buat. Ia datang saat engkau jujur mengakui kelemahanmu, lalu menaruh kelemahan itu di telapak tangan Tuhanmu. Saat engkau berhenti ingin tampak baik di mata manusia dan mulai ingin menjadi baik di hadapan Allah. Pada titik itu, huruf bukan lagi suara di bibirmu. Mereka berubah menjadi nur yang menyala perlahan di relung paling dalam. Dengarkan baik-baik. Bahkan hening setelah ayat terakhir pun mengajarkanmu sesuatu. Hening itu berkata, kau telah mengetuk. Naki, tunggulah, pintu sedang dibuka dari dalam. Sebagian arif berkata, tidak ada dua bacaan Al-Fatihah yang sama. Hari ini, engkau membaca Maliki Yaumiddin dan merasa damai karena yakin keadilan itu nyata. Esok engkau membaca bagian yang sama dan merasa gentar karena menyadari masih banyak yang perlu dibenahi. Surat ini seperti cermin yang memantulkan kondisi jiwamu. Ia menegur saat engkau tinggi hati, ia mengusap saat engkau patah, ia menuntun saat engkau bingung.
Engkau yang berubah, bukan ayatnya. Engkau yang datang dengan beban berbeda, bukan kalimatnya. Maka jangan salahkan doa jika rasanya hampa. Periksalah hati yang membawanya. Ada rahasia lain yang tenang. Setiap huruf dalam Al-Fatihah memuat kehidupan. Para pecinta menyebut huruf bukan sekadar tanda, melainkan pintu. Ba pada bismillah, kata sebagian ulama, ibarat samudra tak bertepi, dan titik di bawahnya laksana awal segala sesuatu. Kita tidak perlu tenggelam terlalu jauh, cukup memahami bahwa di balik huruf-huruf itu ada getaran yang menghidupkan. Ketika engkau membacanya dengan kesadaran, sesuatu menyala. Ketika engkau melafalkannya tergesa, sesuatu meredup. Maka belajarlah membaca sebagaimana orang yang tak ingin kehilangan makna, bukan sebagaimana orang yang hanya ingin cepat selesai. Beberapa dari kita menyimpan luka yang lama dan doa yang panjang. Kita mengira doa itu belum dikabulkan karena kita tidak melihat perubahannya di luar. Padahal mungkin yang pertama kali diubah adalah dalam. Sebelum masalahnya berubah, Allah mengubah hatimu supaya engkau kuat, supaya engkau ridho, supaya engkau tidak hancur saat jawabannya belum datang. Itulah mengapa Al-Fatihah menjadi teman duduk yang setia. Ia mengajari kita cara meminta yang benar, memuji dahulu, mengingat kasih, mengakui hari timbang, lalu berikrar setia, baru memohon ditunjukkan jalan. Ia menata rapi urutan hati, dan saat urutan itu tepat, doa-doa lain menemukan jalannya. Ada masa ketika dunia ini terasa mempersempit jalan. Berita buruk datang berturut-turut, rencana patah, hubungan retak, finansial goyah, kesehatan menurun. Di masa seperti itu, bacalah Al-Fatihah bukan sebagai syarat sah solat, melainkan sebagai tali yang menahanmu agar tidak jatuh. Ketika engkau mengucap Iyyaka nasta'in, ulangi pelan-pelan. Bisikkan seperti seorang anak yang memanggil ayahnya di tengah malam. Ucapkan sampai hatimu percaya, bukan karena kalimatnya panjang, tetapi karena hatimu terlalu bising dan perlu waktu untuk tenang. Biarkan kalimat itu menembus cemas, menenangkan degup, mengendurkan otot di rahangmu, dan memberi ruang di dalam dada. Rasakan tangan yang tak terlihat itu kembali menyentuh, dan izinkan dirimu percaya, aku tidak sendiri. Jalan lurus itu sederhana, tetapi menuntut kejujuran. Engkau bisa terlihat religius di mata manusia, tetapi tetap berjalan miring jika hatimu condong pada selain Allah. Engkau bisa menguras tenaga untuk amal yang tampak, tetapi menelantarkan adab yang tersembunyi. Ikhlas, rendah hati, jujur. Al-Fatihah membawamu kembali ke dasar. Siapa yang engkau sembah? Kepada siapa engkau minta? Jalan siapa yang ingin kau ikuti? Selebihnya, hanyalah rincian yang akan ditata Allah sendiri, asalkan fondasinya tegak. Ketika bacaanmu sampai di ujung, ketika waladdallin selesai, jangan buru-buru melompat ke ayat berikutnya. Diamlah sejenak, letakkan tanganmu, rasakan napas, lalu hadirkan kesadaran bahwa baru saja engkau bercakap dengan Tuhanmu. Engkau memuji, Dia menjawab. Engkau mengakui, Dia mendengar. Engkau meminta, Dia menjanjikan. Percakapan ini terlalu agung untuk dilewati tanpa hening syukur. Pada jeda itu, katakan dalam hati, Ya Allah, terima kasih sudah mendengarku. Biarkan air mata jika ingin turun, tidak apa-apa. Air mata bukan tanda lemah. Ia tanda bahwa batu di hatimu mulai retak untuk memberi jalan kepada cahaya. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Orang yang membaca Al-Fatihah dengan benar jarang kembali sama. Ia pulang sebagai diri yang baru, lebih pelan saat bicara, lebih lembut saat menilai, lebih jujur saat mengoreksi diri. Ia belajar mengubah doa, ubah keadaan, menjadi doa, ubah diriku agar siap untuk keadaan apapun. Pada akhirnya, Al-Fatihah tidak membuat hidup otomatis mudah. Ia membuat kita tetap lurus pada saat yang sulit. Ia memelihara arah ketika peta hilang. Ia menjaga kompas ketika kompas itu retak. Dan ada keindahan yang membuat hati tentram. Ketika selesai, kita memulai lagi.
Bismillahirrahmanirrahim kembali hadir, seperti lingkaran yang tidak putus, seperti ombak yang terus mencium pantai. Kasih Allah tidak pernah berhenti memulai hal baik untuk kita, bahkan ketika kita sedang berusaha memulai kembali. Tidak apa-apa kalau hari ini engkau tersendat, esok ulangi lagi. Tidak apa-apa kalau tadi sholatmu masih kosong, malam ini coba hadir. Allah tidak lelah menunggu, yang sering lelah justru kita. Karena itu mintalah Dia untuk memelihara kehadiran itu, agar huruf-huruf tetap bernyawa di lisan, agar makna tetap menyala di dada. Sahabatku yang hatinya sedang mencari, terima kasih sudah duduk sejauh ini. Mungkin ada bagian yang langsung mengena, mungkin ada bagian yang baru akan kau pahami nanti. Jangan paksa. Yang penting, jangan tutup pintu yang barusan dibuka. Pelihara ia dengan doa yang pendek namun jujur. Bila malam terlalu berat, bacalah Al-Fatihah pelan-pelan sebelum tidur. Bila pagi terasa sempit, bacalah sebelum memulai kerja. Jadikan ia bukan sekadar bacaan dalam gerak, tetapi nafas dalam hidup. Bawa ia berjalan, bawa ia menata keputusan, bawa ia menghibur orang di sampingmu. Kini izinkan aku mendoakanmu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lembutkan hati saudara kami yang sedang mendengarkan ini. Lapangkan dadanya dari sempit yang menekan. Sucikan langkahnya dari arah yang salah. Bila ia sedang memikul beban yang berat, bawalah sebagiannya agar ia mampu melanjutkan. Bila ada sakit yang tak terlihat, sembuhkan pada ruang yang hanya Engkau saja yang tahu jalannya. Jadikan Al-Fatihah sebagai cahaya dalam pikirannya, penopang saat ia ragu, dan jalan pulang saat ia tersesat. Kabulkan setiap doa yang baik untuk dunia dan akhiratnya, dan jauhkan ia dari jalan mereka yang Engkau murkai dan mereka yang sesat. Tuntun ia ke jalan para kekasihmu, pelihara ia dalam ridhomu, dan wafatkan ia dalam husnul khotimah. Jika hatimu disentuh walau sekejap, ucapkan Alhamdulillah pelan, atau tuliskan Amin, agar kita saling mendoakan meski tidak pernah saling melihat. Semoga Allah merahmatimu dalam terang maupun gelap, dalam ramai maupun sepi, dalam tawa maupun tangis, dan jika malam ini engkau memejamkan mata, semoga engkau tidur dengan damai, karena tahu ada Tuhan yang tidak pernah tidur, yang selalu mendengar Al-Fatihahmu, bahkan saat engkau tidak lagi sanggup berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.